Sangsaya dalwara rasabyor kang lintangku medhap Isti sonya tengah wengi lumrang gandaning puspita Karyan ing putyan nira sang dwicara lir swaraning madu prangta manung sungsarining kembang Bun. Apun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sedulur-sedulur semua, saudara-saudara semua sebangsa setanah air juga semanusia. Ini malam pada titik kolomongso yang disebut tengah wengi sebagai kidung rumekso wengi, dan ini semoga menjadi doa ini bagi khususnya Ki Dalang Mudo Sutarno. Saya sudah kenal lama sejak saya merambah pengajian di daerah Kradenan, dan kenal saya sama Ki Dalang Mudo Sutarno saat di Sidorejo. Nggih, Sama Kedungduban Blora. Dari situ saya punya azam, punya niat mau silaturahmi ke rumah beliau, dan sekarang saatnya saya ngaji di daerah Kradenan dan saya mesti harus silaturahmi, kalau tidak pelanggaran. Ini saya ditemani Kiai Haji Mustain, ya, pengasuh pondok pesantren Darul Hakim, dan juga Mbah Mudin ini, Bakri ini istrinya juga pinter ini dendang sebagaimana sinden tadi sudah saya dengar. Mas Tarno, ini saya minta panjenengan sedikit berkisah ya, karena dalang itu kadang ada yang nasab, ada yang nasib. Nampaknya saya sudah dengar-dengar panjenengan itu kategori nasab ya, karena punya orang tua yang bisa mendalang. Mohon diceritakan Mas. Jadi keparang matur Pak Yai. Memang saya sebagai dalang secara memang keturunan, jadi nasab. Memang bapak saya seorang dalang dan kebetulan ibu saya juga seorang waranggono. Sehingga sejak kecil bahkan mungkin ketika saya masih dalam kandungan, itu sudah sering mengikuti pagelaran bapak. Jadi mungkin ya. Karena bapak sebagai dalangnya, ibu sebagai waranggononya. Dan secara psikologi memang bayi dalam kandungan merekam. Insya Allah. Iya, merekam. Jadi terus kemudian saya memulai karir sebagai dalang itu sekitar tahun 94. Saya sempat kuliah. Umur berapa itu? Umur 94, umur 24 tahun. 24 sudah dalang. 24 tahun, nggih. Saya sempat kuliah di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi pada ketika itu saya sempat berpikir bahwa di Semarang berarti. Di Bojonegoro. Bojonegoro. Saya sempat berpikir bahwa betapa pada ketika itu meskipun seorang lulusan dari perguruan tinggi, tapi
untuk menjadi seorang pegawai negeri kan ya memang sulit lah katakan waktu itu. Dengan berbagai keterbatasan, kemudian saya berpikir bahwa saya tidak ingin begitu saya lulus dari sekolah menjadi tolok ukur bagi lingkungan saya bahwasanya lulus sekolah kok nganggur kan seperti itu. Sehingga ini nanti akan memotivasi hal yang tidak baik bagi lingkungan sekitar saya. Kemudian saya termotivasi untuk mulai mendalam dengan prinsip bahwasanya seorang sarjana tidak mesti harus menjadi seorang pegawai negeri. Karena banyak alternatif pekerjaan lain yang mungkin bisa menjadi penghidupan bagi kita untuk untuk kedepannya sebagai sandaran hidup bagi kita. Saya juga sering ketemu jurusannya syariah tapi jebul ketua proyek. Terus kemudian tahun 94 itu awalnya sebenarnya saya juga masih ragu-ragu apakah saya bisa atau tidak. Terus ada beberapa teman-teman yang di lembaga desa dan perangkat desa waktu itu acaranya peresmian pendopo joglo balai desa. Memperoleh apresiasi. Saya diminta untuk untuk melakukan pagelaran perdana. Saya juga sempat ragu apakah saya bisa atau tidak. Kemudian saya mencoba untuk belajar selama 25 hari. Dan alhamdulillah setelah pentas malam itu mendapatkan apresiasi dari warga masyarakat dan saya semakin termotivasi untuk belajar. Sumber belajaran saya selain dari bapak, saya juga mencoba untuk mengadopsi dari dalang-dalang dalang-dalang sepuh lah katakanlah, baik dari Pak Haji Anom Suroto, Pak Mantub Sudarsono, Pak Kinarto Sabdo sebagai referensi saya untuk Jogja itu Pak Timbul, Pak Timbul Prayitno, Pak Timbul. Banyak dalang yang saya jadikan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan saya tentang dunia pewayangan. Dan alhamdulillah ternyata sampai hari ini apa yang saya awali di tahun 94 itu ternyata bisa menjadikan sandaran hidup menghidupi keluarga saya dan juga yang lain ya. Teman-teman lah itu sekilas ya. Nanti tadi ya doa Mas yo. Panjang sekali. Itu selayang pandang sejarah dari Ki Dalang Mudo Sutarno ini dan tentu Mas Sutarno pengalaman dalam kaitan ya sepanjang jenengan mendalang kemudian situasi seperti Covid seperti ini kemudian usulan panjenengan bagaimana ini siasat kalau saya juga sama nasib Mas Covid ini ya di-cancel semua tapi karena saya memang orang gelem mandek ya tak siasati sambung terhadap masyarakat. Ini jenengan mestinya sebelum nanti saya minta ya penggambaran karakter yang ada ini bagaimana Mas menyiasati ini. Nah jenengan rumahnya jenengan ini mewah mepet sawah. Jadi tani napa mboten? Tani dikit-dikit ya. Ada ini aku ketemu dalang Sumanto golek pasir. Ya tidak masalah yang penting halal itu pede banget karena ya memang menghadapi Covid-19 ini memang merupakan sebuah ujian yang luar biasa bagi saya pribadi maupun teman-teman seni yang lain. Saya kira tidak hanya seniman dalang, bahkan mungkin yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kesenian, saya kira ini juga menjadi sebuah ujian berat bagi kita bersama. Namun demikian, waktu yang vakum karena kebijakan pemerintah dan pemerintah sendiri kan juga tentunya punya tujuan-tujuan tertentu yang baik dalam upaya untuk menyelamatkan warga masyarakat dari penyebaran Covid ini. Otomatis ya. Mikir rakyatnya. Ini melanda dunia Mas. Karena tidak hanya di Indonesia tapi sudah global. Sehingga menyikapi seperti ini ya memang berat, tapi di satu sisi kita harus bisa memanfaatkan waktu yang vakum ini untuk kegiatan yang bermanfaat. Bagi dalang ya tentunya mungkin bisa dimanfaatkan untuk ya kegiatan-kegiatan yang
yang kalaupun tidak pentas ya kalau seperti saya mungkin di rumah ya mungkin belajar apa kaitannya dengan hal yang berkaitan dengan dunia pedalangan untuk menambah apa wawasan kita tentang pedalangan, atau mungkin kalau punya keahlian yang lain kalau seperti saya gunakan untuk natah nyungging, sehingga justru semakin adanya COVID ini saya berhenti di rumah, wayang saya malah semakin bertambah banyak. Karena Kiai Mas, Kiai do siaran live streaming. Dan teman-teman yang lain juga banyak yang melakukan pagelaran live streaming dalam durasi pendek seperti itu juga. Seperti Kiseno itu juga. Banyak teman-teman yang seperti itu. Sehingga kita jangan sampai menyerah dengan keadaan yang ada. Karena banyak jalan alternatif lain yang bisa ditempuh yang sebenarnya positif untuk pengembangan profesi pedalangan ini. Ini Mas, berkaitan itu kami kira cukup dan kita senasib sebenarnya. Kemudian kita bertanya agak ini Mas, filosofis ya, berkaitan sepanjang jenengan wong wayang di barang mati iso ngalih urip. Karena pocapan, karena juga gending yang mengalun, dan itu ya yang saya sebut kalau saya menikmati wayang itu kok pagelaran megah gitu. Sehingga saya minta kalau pas main kok saya sebagai pengunjung kok ya orang takon asik sendiri dengan kemarin yang saya bilang gitu ya. Jadi itu tidak hanya untuk orang tapi juga alam, hewan, tumbuhan itu juga perlu gending yang indah. Dan jenengan sejauh nih main ke karakter-karakter nih Mas. Niku nak dicondro jenengan, saya dengar juga fasih memainkan tokoh-tokoh itu. Ngono ki apa wis ilmu laduni apa ya? Apa ya rada kok latih-latih sih. Oh iya. Terus yang menarik ini, jadi sebelum pagelaran perdana itu malah beliaunya itu cuma jenengan roh dhewe ya? 25 hari. Ini kan teman SMP, jadi sebelum pergelaran perdana itu cuma belajar 25 hari. Bayangkan 25 hari itu untuk menghafalkan karakter manusia sedunia. Wayang, sebab wayang ini kan gambaran dunia ya. Jadi 25 hari itu mungkin Pak Tai. 25 hari itu bukan belajar secara total keseluruhan, tapi belajar tentang teknik pagelaran. Kalau pakemnya sudah ada. Tapi kalau belajar secara tidak langsung, saya kan sudah sejak kecil sering mengikuti pagelaran Bapak. Jika dengan menyimak itu sebenarnya secara tidak langsung saya sudah belajar. Yang 25 hari kita maksud itu tentang teknik dan cak-cakan pagelaran agar lebih intensif itu selama 25 hari. Sama dengan saya, sejak kecil dikempit sama mbak saya, diajak ngaji dengan pandangan seperti itu, tidak usah diajari itu. Begitu tahu teks kemudian ya wis foto ya ngono. Nek ya cara ilmune kaya laduni jenengan. Gimana Mas teknis jenengan memainkan karakter itu? Nggih. Itu tadi Semar padane ya? Nggih. Pertama Semar. Tapi Pak Kiai tak ini demek-demek iki maine piye. Jadi sebenarnya kaitannya dengan teknik, pocapan dan lain sebagainya itu tidak lepas dari latihan. Jadi tapi pada saat yang sama kan jenengan ketika mendengarkan gending dengan mengatur segalanya gitu ya. Terus ini saya sendiri awet cilik iki melek Mas. Nah, dalang iki takjub. Mula diarani gending nganti tembus gendeng mau. Jadi muni dhewe dijawab dhewe. Kuwi nak ra cerdas ya. Gimana prosesnya Pak? Mungkin untuk inspirasi bagi anak-anak muda ya. Ya barangkali memang kaitannya dengan penyelarasan antara konsep teknik di pakliran di clear dengan instrumen yang ada di belakang, instrumen gamelan. Itu memang orang dalang memang harus memahami tentang kaitannya dengan gending. Lah itu jenengan prosesnya piye memahami banyak unsur. Kemarin kan saya lihat jenengan ono sing selenco ya terus poloke ngono kan. Spontan. Yang pertama karena latihan. Latihan terus kemudian pelajaran tentang teknik-teknik baik itu teknik instrumen maupun teknik cara menggerakkan wayang maupun cara mengucapkan wayang
itu karena terlalu seringnya barangkali feeling kita ya, Feeling, tidak terasa betul. feeling ya. Feeling kita terasa sehingga improvisasi atau bisa dikatakan spontanitas itu seorang dalang karena sering alah bisa karena biasa itu akhirnya feeling itu berjalan. Wih, urung main kecrek, tambah Iya. tangan kudu terampil. Pegangnya tangan aja itu kan udah ada teknis sendiri itu. Kepraan dan lain sebagainya menyelaraskan dengan yang ada instrumen gamelan dengan gerakan wayang itu harus terpadu, Nah awal-awalnya memang kita harus mempelajari tekniknya, tapi karena terlalu seringnya, akhirnya feeling itu akhirnya berjalan dengan sendirinya. Gitu. Coba Mas Terno, karakter wayang apa kemudian sing pantes disuluki apa ngono ya. Ini teman-teman, jadi ini ada beberapa wayang dan menurut saya wayang itu seluruhnya itu gambaran jero sing diduduhke wong Jawa kaya ngene iki. Jadi nonton wayang itu sebenarnya cermin bagi diri kita. Nek jero ki ana unsur kaya ngono kuwi akeh dan itu dimainkan melalui perform peradaban. Nah, ini wayang. Coba Mas Tano dipilih jenengan apa? Baladewa itu ana kita. Lah, cara jenengan dogo-dogo piye, Mas? Ya Baladewa kuwi. Dogo. Nak omongan cepet, Pak. Iya. Saya Baladewa. Jadi karakternya keras, tapi sebenarnya hatinya baik. Baladewa ini, Baladewa ini wataknya keras, tapi sebenarnya hatinya baik. Manduro ya. Manduro. Jika kalau marah, misalnya tuh, les malah nekat bukan bui gelag-gelag, baru panas jalan-jalan, ayo, gitu kali, komprene, misalnya seperti itu. Nanti ini ya. Baladewa. Keras. Karakternya seperti ini, dia memang mudah tersinggung, gampang marah, tapi sebenarnya hatinya baik. Marah kalau memang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, memang dia seperti itu. Sehingga kalau ketemu dengan raksasa yang sifatnya serakah dan lain sebagainya itu, Wah, tapi jari ini api deh. Setiap ibu juga. lah itu salah satunya. Salah satu di antaranya. Apa ini bisa digambarkan anu Kiai, sahabat Sayyidina Umar gimana ini? Iya. Apa karakternya hampir sama? Ya iso ae, galak ning atine halus. Ya. Terus ada lagi nih Mas, yang lembut coba. Seperti Arjuna ini. Kalau Arjuna ini ahli tapang, tapi ini karakter Tain ini. Untuk hadiah 7 terus. Iya, itu kan hadiah. Kan ada Kalau anake anu lho Mas, tahu mlebut bojone wong ketoke. Pinten iki? Arjuna. Delalah anune sing direbut iki purun niku. Aduh. Ya iki aku samar ya Mas iki jenenge Arjuna ki nak aki ho. Lah nak Budi Harjono. Kacekmu kan. Cobi pripun Mas nak halus ngene ya. Nggih. Kakang Semar. Ayo tuntul aku jantra aku melingkal nasak hormatiane ngalas iki Kakang. Nah ini Semarnya ini. Iya. Ini karena ini pamongnya. Mbok telangkung suami kula dherekaken Gus. Monggo kula dherek nglajengan lampah. Lajengaken lampah sak ajengipun nggih Den. Ya ayo padha tu meninggal diwiwiti nggon padha lumaku iki Kakang. Suami kula dherekaken Gus. Ya. Masuk. Ya kita tepuk tangan. Tengah wengi ya. Gayeng-gayengan. Gayeng nih. Dan ada anu Mas Tano pesan-pesan kepada dalang-dalang muda ini. Nggih. Dengan wedar supaya nanti menjadi ya nasihat bagi mereka. Iya. Karena saya suka mentelateni dalang-dalang cilik gitu ya. Nggih. Nggih. Jadi pesan saya untuk adik-adik maupun anak-anak yang
anak-anak saya yang dalang-dalang muda. Jadi adalah sudah merupakan kewajiban bagi kita bersama untuk terus melestarikan, menumbuh dan kembangkan aset budaya peninggalan para leluhur yang berupa wayang Purwo ini. Jadi jangan patah semangat, terus belajar agar nanti bisa menjadi dalang yang sesuai dengan harapan warga masyarakat, sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Jadi melalui budaya inilah kita bisa mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai dengan profesi yang kita miliki. Jadi karena wayang ini adalah merupakan budaya yang sudah diakui sebagai karya agung dunia, sudah menjadi kewajiban kita untuk tetap mengemban amanah dari para leluhur kita untuk senantiasa melestarikan kaitannya dengan budaya wayang Purwo ini terutama sekali. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Mas Tarno ini. Ini Mbak Mutin, jenengan gini ora meneng ae. Kayak gawe pajangan. Komen Mas. Pak Yai, Nggih. dengan tampilan-tampilan dari Ki Dalang Muda Tarno, saya sangat terharu. Untuk cara memainkan wayang itu kan kulit, tapi seolah-olah itu hidup. Nggih. Saya sampai merinding mendengar apa itu yang dimainkan oleh Ki Dalang Muda Tarno. Seolah-olah itu wayang itu hidup. Sebenarnya kan kulit toh. Nggih, wow sing kula wasane ngoten. Itu seolah-olah itu ada nyawanya. Kalau saya resapi seperti itu. Saya sangat bangga Nang kampung kene di ana kampung dalang. Menggen di Kecamatan Kradenan nggih menika wonten dalang sing terkenal. Iya, dan bisa kita rasakan ya. Ya, bisa kita rasakan waktu Kehadirannya. di panggung. Sebenarnya saya suka, baik untuk kalau Pak Danang niku memainkan wayang pas pentas ingin melihat, ingin ikut, tapi kadang waktu yang tidak sempat. Iya. Itu. Memang butuh orang longgar. Ini teman-teman saya minta ini Kang Mas Tarno jenengan menyampaikan nomor WA supaya nanti siapapun sedulur kita yang memang ya masyarakat kita tuh apresiasi juga terhadap wayang. Bahkan kemarin saya bilang untuk mengamini doa itu tidak hanya soal amin-amin, nanggap wayang. Amin amin. Kadang syukuran wis kabul. Nggih. Nanggap wayang. Malah dungane ben kabul nanggap wayang. Oke Mas Tarno. Iya. Jadi bagi teman-teman, rekan-rekan, sanak kadang yang kepingin berhubungan dengan menjalin komunikasi, menjalin pertemanan dengan saya agar kita bisa saling menerima dan memberi, sekaligus mungkin bisa memberikan masukan untuk saya demi mencapai sesuatu yang lebih baik kaitannya dengan peningkatan pedalangan dan lain sebagainya. Saya punya nomor WA yaitu 0813 3829 6554. Jadi monggo bagi sanak kadang, teman-teman, saudara-saudara yang mungkin ingin menjalin pertemanan atau komunikasi dengan saya bisa melalui WA ini. Sekali lagi saya ulangi, mau nanggap, terutama yang mau nanggap. Yaitu 0813 3829 kami ulangi 0813 3829 6554. Terima kasih. Ya, matur nuwun Mas Tarno, tapi ini mau kita tutup begini jenengan terserah mau ekspresi Sulu apa. Saat tak solawatan Ono pakai sekedap Pak. Bareng soalnya kayak gen ora lulu bareng solawat. Tapi jenengan kali pegang nopo dengan pocapan terserah. Sepanjang jenengan mungel makin amandek kula nembe mandek. Nggih. Ya monggo. Sholatullah.
sedaya kemawon sampun ngantos kendho anggenipun nuwun dhateng ngarsaning Gusti ingkang nguruping jagat. Allah Subhanahu wa taala salebetipun ngadepi swasana ingkang kebak pacoban. Mugi Gusti ingkang nyipta jagat Allah Subhanahu wa taala tansah paring pengayoman pepayung rahayu dumateng kula dalam panjenengan sami. Pacoban wujud lara ingkang tumempuh dhateng bumi Nuswantara menika saged tumuli nggal sirna saking bumi Nusantara mriki sarta memanggih hayu-hayu rahayu bumi Nusantara manggih slamet wilujeng rahayu ing saklami-laminipun. Amin Allahumma amin. Donga Mas, muga-muga kula ndongaaken jenengan sehat selalu, Amin. keluarga rukun, Amin. setiane kaya Praja Mandura. Nggih, terus pinaringan rezeki ingkang barokah. Kula nggih nyuwun dipangestu donga saking jenengan Mas Tono. Nggih. Semanten iki Pak Yai, kula pribadi kalian sak keluarga nggih nderek donga. Nggih, amin. Mugi-mugi panjenenganipun anggenipun netepi wajib nindakaken amanah tansah manggih rahayu kalih saking sedaya sampi kala. Amin. Kita semangat teman-teman ini. Ya jempol ini Mas Tono jenengan iki. Allahumma sugih. Ya niki nak kula nyebut anu Ki Dalang Muda Sutarno jenengan I love you. Ki Dalang Muda Sutarno I love you. Lah sing kedua berkah-berkah luar biasa. Ki Dalang Muda Sutarno berkah-berkah luar biasa. Matur nuwun teman-teman, silakan like, komen, dan share serta subscribe ke Kiai Beauty Channel. Untuk apa? Mengetahui mozaik peradaban Indonesia yang disebut orang-orang dunia adiluhung. Matur nuwun Mas. Cekal semanten wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.